mengadakan perayaan untuk kedatangan tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Kemarin kan kita sudah pindah tahun ini, sudah masuk bulan Muharram tahun 1400 berapa? 44 Hijriyah, ya, kita masuk tahun baru Islam. Mengadakan pesta atau peringatan tahun baru Islam itu perlu diketahui bersama, itu masuk bab adat, bab tradisi saja. Kalau adat dan tradisi itu apa? Kaidahnya adalah al aslu fil adati al ibahah. Jadi asal tradisi adat itu boleh. Jadi kalau kita mengadakan perayaan masuknya tahun baru Islam, itu nggak perlu dalil, Pak. Nggak perlu dalil, nggak perlu contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Secara kaidah itu sudah boleh. Sesuatu yang boleh kok masih dicarikan dalil untuk bolehkannya, itu kan malah lucu. Karena itu sudah boleh secara kaidah. Karena kaidahnya bahwa adat tradisi itu hukum asalnya apa? Boleh. Ya silakan saja untuk mengadakan itu, mengadakan peringatan, mengadakan perayaan 1 Muharram 1444 Hijriah. Itu kaidah pertama seperti itu. Yang kedua, kalau pingin dalil pun sebenarnya ada dalilnya, walaupun dalil itu sifatnya umum. Seperti dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir bi ayyamillah, wa dzakir bi ayyamillah. Hendaklah kamu mengingat akan apa? Akan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengingat hari-hari yang Allah ciptakan. Tentu wabil khusus adalah hari-hari, momen-momen, waktu-waktu yang di situ merupakan momen waktu yang sangat penting, yang memiliki nilai yang sangat agung bagi kita sebagai umat Islam. Salah satunya apa? Salah satunya adalah momen hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Itu kan momen luar biasa itu. Hijrahnya Nabi kita dari Mekah ke Madinah, yang itu kemudian dijadikan penanggalan ya Hijriyah, sejarahnya begitu. Ya, dimulai dari itu. Itu dilakukan atau ditetapkan penanggalan itu pada zaman kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi jangan ada yang tanya juga, Nabi kok nggak pernah peringatan 1 Muharram? Ya waktu itu belum ada penanggalan. Zaman Nabi belum ada, zaman Abu Bakar juga belum ada. Baru ada penanggalan mulai itu zaman siapa? Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu bertepatan dengan Masehinya tahun 622 Masehi. Jadi sebenarnya penanggalan itu tua Masehi, baru Islam. Nah, Islam itu dimulai dari hijrahnya sinten? Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi seperti juga ihtifal itu ya, maksudnya peringatan perayaan itu kan sebenarnya substansinya apa? Substansi itu pokok yang ingin didapatkan, mengingat dan meneladani daripada proses sejarah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Itu substansinya di situ, Pak. Untuk mengingat itu, supaya kita itu sadar perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bisa perayaan itu dilakukan misalkan dengan pengajian, ada pengajian 1 Muharram, ada misalkan pawai jalan apa itu, pawai bareng-bareng itu loh. Itu kan sebenarnya napak tilas ingin merasakan bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah itu jauh sekali, Pak. Saya naik kendaraan bis saja itu capek sekali. Nah, itu waktu itu jalan naik onta, naik kuda, panas seperti itu. Kalau kita dari Mekah ke Madinah bisnya AC, eksekutif. Itu Nabi Muhammad SAW jalan naik onta, ada yang naik kuda. Nah, kita pawai itu kan untuk merasakan itu, ternyata beratnya perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Kadang dengan ada lomba baca misalkan Al-Quran, lomba ini kan bagus itu. Kadang ada pembacaan sirah, sejarah Nabi. Kadang ada pembacaan ayat suci Al-Quran dalam rangka untuk iktida, meneladani
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan beliau menegakkan Islam yang waktu itu melakukan hijrah, perjalanan yang sangat jauh dari Mekah ke Madinah, sebagai awal penetapan tanggal hijri, penanggalan hijriyah yang sudah kita rasakan sampai hari ini sudah 1444 tahun, 140 hijriyah ya. Jadi tidak masalah, tidak ada masalah seperti itu. Bahkan termasuk tahniah, tahniah niku mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1440 Hijriah, itu juga boleh. Seperti itu sama dengan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Itu kan mengucapkan selamat. Tahniah itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, termasuk doa masuk tahun baru Hijriah itu ada doa yang sudah maktur itu maksudnya diriwayatkan dari para salafus saleh sejak zaman dulu sudah ada yang melakukannya. Jadi tidak ada masalah seperti itu ya. Seperti di sini ya, saya nukilkan sebuah ucapan pendapat dari Syekh Said Ba'ashin dalam kitab Bushrul Karim jilid 2 halaman 352. Beliau itu awalnya masalah tahniah dengan hari raya. Tahniah itu ucapan selamat, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Sampai akhir itu beliau kemudian menyatakan wabil ami wasyahri, juga dibolehkan untuk tahniah untuk mengucapkan selamat dengan kedatangan tahun baru. Tahun baru 1 Muharram wasyahri dan bulan baru. Bahkan bulan baru boleh menurut beliau. Tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, dan ini juga bisa dibaca ya dalam Al-Hawilil Fatawa li Suyuti, karena Imam Suyuti menukil pendapat Al-Imam Al-Mundhiri. Imam Al-Mundhiri mengatakan juga walladzi arah annahu mubahun laisa bisunnah wala bid'ah. Ya, tahniah peringatan ihtifal tahun baru Hijriah itu aku berpendapat hal itu boleh, mubah, sesuatu yang boleh, ya bukan sunnah. Bukan sunnah juga, karena kalau sunnah itu harus ada dalil secara khusus dari Nabi. Memang nggak ada kalau secara khusus. Wala bid'ah, tapi juga bukan bid'ah, minimal mubah. Kalau sebagian ulama mengatakan bukan sunnah tapi mustahab. Bedanya kalau sunnah itu harus ada dalil secara khusus, tapi kalau mustahab itu dalilnya secara umum lah. Dalil yang umum tadi adalah ayat surah Ibrahim tadi. Ya wa dzakir bi ayyamillah, hendaklah kamu mengingat hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk kita itu kan kalau peringatan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, boleh nggak? Hah? Boleh. Wah, jadi kan nanti tidak boleh, bahaya. Ya, saya nggak ikut tanggung jawab kalau panjenengan sampai mengharamkan peringatan 17 Agustus Republik Indonesia tahun ini. Ini sementara ini sudah masuk bulan Agustus ya. Ya itu boleh saja, Pak. Karena itu untuk mengenang perjuangan para pahlawan kita yang menjadi sebab kemerdekaan Republik Indonesia yang dijajah beratus-ratus tahun oleh penjajah. Kita itu tinggal menikmati, mengisi kemerdekaan dengan apa? Hal-hal yang bermanfaat, mendoakan para pahlawan, kemudian meneladani semangat mereka. Kalau cari dalilnya, nggak ada dalilnya secara khusus, nggak ada. Peringatilah hari kemerdekaan, nggak ada. Mau cari ayat sampai hadisnya sampai kiamat nggak ketemu. Tapi dari sisi yang umum, dalil umum tadi, ya wadzakir bi ayyamillah tadi, itu kan momen penting 17 Agustus ini. Maka nanti ada lomba-lomba, mungkin ada ini itu dan sebagainya. Yang penting perhatikan ini, yang penting dalam penyelenggaraan peringatan baru Islam ataupun yang lainnya itu tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, tidak ada hal-hal yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada hal yang haram, ya nggak ada masalah juga, ya boleh-boleh saja. Jadi seperti itu ya. Sehingga yang boleh kita katakan boleh, ya jangan sampai yang boleh kita katakan haram. Jadi monggo, justru saya di sini mengingatkan karena kita sudah masuk 17 Agustus, sudah masuk
bulan Agustus yang sebentar lagi kita akan masuk 17 Agustus, mari kita berusaha untuk memupuk ya sifat nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena kita dituntut untuk itu juga. Nanti kita berserikat untuk bisa bersama-sama berserikat di peringatan 17 Agustus tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita sekalian.